Halo Tribuners, apa kabar? Untuk Style on Cam kali ini barengan Delta Gonzales, kita akan ngobrol bareng seorang artis pria. Ada Hans Hosman di sini. Halo, apa kabar Bang Hans Hosman di sini? Halo, kabar baik. Gimana sehat, Kakak? Sehat semuanya, Bang Hans juga tentunya sehat juga dong. Tambah seger aja deh kali ini ya. Ya bermandi soalnya. Oke, gak nyangka banget bisa wawancara dengan seorang Hans Hosman ini. Akhir-akhir ini mungkin Hans sebagai pria yang paling dicari-cari sama ibu-ibu pemirsa di rumah ini ya. Tentunya lewat Waduh. aktingnya ya. Sehoror gitu ya omongannya ya. Oke, Hans Hosman ini namanya kembali viral, kembali mencuat lewat aktingnya di sinetron Suara Hati Istri. Gimana nih perasaannya seorang Hans Hosman di sini? Perasaannya sebenarnya di poin pertama adalah jujur aku nggak tahu kalau itu sampai viral. Ya, Karena biasanya habis ada tayanganku wajar kalau ada orang yang foto televisinya, terus kemudian ngerekam, kemudian tag ke aku. Biasanya mm-mm. kurang lebih seringnya kayak begitu. Mm-mm. Nah, cuman kalau sampai viral, jujur waktu waktu itu nggak tahu, memang aku merasa kok banyak sekali orang yang ngetek satu foto yang sama. Biasanya kan beda-beda. Orang Mm-mm. nonton di TV, foto gambarnya begini, terus dari TV lain rekam videonya gambarnya begini. Tapi ini ada satu foto yang sama, aku inget banget waktu itu masih puasa, terus kemudian rame-rame ngetek ke aku. Nah, Wih, akhirnya penasaran aku buka. Nah, pas aku buka, ternyata ada salah satu akun Instagram yang likes-nya itu sampai 3 juta lebih. oh Terus ya? artinya udah ke-share banyak sekali akhirnya. Nah, dari situ baru tahu, oh iya waktu itu mention di Instagram foto itu juga sama. Inilah pria yang paling dicari emak-emak saat bulan Ramadan. Iya bener. Viralnya di situ itu. Jadi pasti tambah fans dong ya kalau kayak gitu. Ya, tambah fans yang gregetan kali ya. Oke, sebelum kita lebih jauh nih ngomongin soal sosok seperti apa sih Hans Hosman di sinetron Suara Hati Istri, kita mau bagi cerita dong soal awal karir Hans itu gimana sih bisa langsung terjun di dunia hiburan dulunya. Uh, Awal karir di Mm-mm. tahun 2007. Mm-mm. Anak kampung, Mbak. Kampung ya? Merantau ke kota metropolitan. Iya. Cuma berdua sama ibu saya waktu itu. Merantaunya Nah, berdua gitu ya Bang ya? iya, hanya berdua. Ibu saya kerja, Mm-mm. saya kuliah. Mm-mm. Saya kan aslinya Surabaya waktu itu kan. Mm-mm. Terus kemudian sekarang KTP sih udah Jakarta. Jakarta. Ya, terus 2007 itu sebenarnya rencana adalah kuliah Mm-mm. di salah satu universitas swasta di Jakarta. Em, Pas kuliah itu kan samping universitasnya ada mall. Nah, Ya. pulang kuliah langsung makan di situ. Terus ternyata ketemu dengan salah satu agensi iklan. Mm-mm. Nawarin aku untuk casting. Langsung Oh, kelihatan gitu ya. coba deh gitu kan. Coba casting. Nah, begitu casting, nggak dapet Mm-mm. job sama sekali. Cuma karena nggak dapet itu, aku nggak malah ngedrop, tapi malah penasaran. Emang gue jelek banget ya sampai nggak bisa dapet itu iklan gitu kan? Nah, 6 bulan nggak dapat kerjaan. Tepat setelah 6 bulan, akhirnya aku dapat iklan pertama. Wih, seneng Oke. banget. Dan Heeh, akhirnya bener. selama 3 tahun, jobku itu lancar sekali di iklan. Nah, setelah 3 tahun main iklan, cobalah merambat ke sinetron. Mm-mm. Ternyata saat aku main sinetron di FTV, mereka menganggap logatku itu masih medok. Sedangkan Mm-mm. kalau Mm-mm. iklan itu kan minim dialog ya, paling hanya Mm-mm. membacakan tagline aja gitu. Nah, ketahuannya waktu aku mau main sinetron dan FTV, mereka Mm-mm. mempermasalahkan logat. Oke, akhirnya aku nggak dapat dulu sinetron FTV. Aku ikut salah satu ajang body contest. Nah, waktu itu body contest terkenal nomor 1 di Indonesia. Wow, langsung ikut kayak gitu ya.
Ya, ikut, terus kemudian aku nge-gym, ngasah badan, akhirnya dapat 10 besar. Nah, dari body contest itu, akhirnya aku dapat tawaran sinetron dan FTV, dan aku mengolah banget logatku supaya jangan mendok-mendok amat lah, gitu. Sekarang udah nggak Nah, kelihatan medoknya ini Bang ya. Udah hebat akhirnya banget. akhirnya di tahun 2000 2012 apa 2011 itu saya lupa, saya dapat FTV pertama kali peran utama. Nah, 2012 deh kayaknya aku pertama kali dapat FTV peran utama, kemudian berlanjut dapat sinetron peran utama, akhirnya lancar tuh FTV sinetron terus, itu peran utama semua dari tahun 2012. Kemudian di tahun 2016 apa 17 itu aku lupa, itu aku dapat film layar lebar pertama juga. Ya udah akhirnya berlanjut, aku pertama kali masuk di salah satu PH yang memproduksi Suara Hati Istri itu di tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang ya, tentu gabung dari 2013. Nah itu waktu pertama kali main FTV itu langsung jadi antagonis atau masih jadi pria baik-baik ya di perannya itu? Nah, pertama kali, tapi belum peran utama ya. Aku masih ingat banget nih, peran FTV-ku sebelum dapat peran utama, Hans jadi apa? Hans jadi pohon. Oh my God, yang bener Hans. Gak nyangka banget Peran perjalanan utama kan, karirnya. pertama kali main FTV kan. Heeh. Nah, jadi Kok bisa? pohon. Kok bisa? Jadi kayak gimana itu mainnya? Jadi aku cuma jadi teman-temannya peran utama. Disuruh nguntit cewek yang jadi pacarnya peran utama ini. Sama-sama peran utama nih. Ini ada cowok peran utama, cewek peran utama. Ya. Nah, cowok ini suruh temen-temennya untuk nguntit si cewek, kepingin tahu si cewek ini selingkuh apa enggak. Ya. Dan aku harus nyamar dong. Nah, aku nyamarnya pohon. Waktu itu FTV drama komedi. Gokil banget di sini. Jadi peran utamanya malah justru yang nggak terlalu antagonis. Mulai jadi antagonis terus bisa antagonisnya kok bisa awet sampai sekarang tuh awalnya gimana tuh Hans? Nah, gini. Pertama kali aku jadi antagonis memang di PH ini ya, PH yang memproduksi Suara Hati Istri. Jujur pertama kali saat aku memainkan peran antagonis itu aku nggak pede. Nggak pedenya adalah karena ada satu sutradara yang juga sampai sekarang aku anggap sebagai guruku. Kalau aku manggilnya Suhu nih, dia guru aktingku banget, yang ngajarin segalanya deh gitu. Dia bilang, kamu nggak cocok kan sebenarnya untuk jadi antagonis, Hans. Why nggak cocok? Karena struktur muka kamu sebenarnya itu nggak antagonis sama sekali. Kalau antagonis itu kita bisa lihat matanya mungkin melotot banget atau dia tajam banget, terus kemudian mukanya lebih lancip gitu kan. Sedangkan mukaku lebih oval. Terus mataku sebenarnya itu jenis-jenis mata yang cenderung sayu. Nah, kamu itu susah kan untuk jadi peran antagonis. Nah, dari situlah aku mulai berpikir dan merasa tertantang. Jadi kalau ada orang merasa bilang nggak bisa atau aku nggak dapat sesuatu, aku itu orangnya gampang tertantang, orangnya kompetitif lah. Ya. Nah, aku berusaha untuk membuktikan aku bisa. Karena di Suara Hati Istri itu kan sebenarnya ada beberapa pemain juga yang langganan antagonis. Mungkin Kakak Delta pernah nonton juga ya, ada beberapa. Malah ya. Nah, beberapa di antara mereka itu menurutku memang dia terlahir untuk menjadi seorang peran antagonis. Bahkan saat dia diem aja, orang udah takut duluan. Saat diem aja orang, ih tengil banget ya. Kayak gitu. Tapi kalau aku kayaknya ya bukan aku mau apa ya, mau bilang muka aku nggak jahat, tapi aslinya nggak sejahat mereka lah jenis muka itu. Jadi Nah, pada akhirnya aku berusaha belajar dari sutradara itu, karena memang aku istilahnya tidak terlahir sebagai antagonis. Tapi kalau mereka cowok-cowok lain, aku rasa mereka terlahir
untuk bermain peran sebagai antagonis. Karena mukanya aku yakin jauh lebih antagonis daripada aku. Nah, caranya adalah aku belajar aktingnya. Nah, di situ aku belajar bagaimana menggerakkan mata, menggerakkan mimik muka dengan baik, cara berdialog. Jadi, kalau misalnya aku belajarnya itu benar-benar detail. Misalnya ya, aku nggak suka ya kamu ada di sini. Nah, itu menurutku itu dialog yang lemah. Karena apa? Karena ada kata ya di situ. Ya. Kecuali kalau misalnya kita bilang, aku nggak suka kamu ada di sini. Itu nadanya akan jauh lebih beda. Meskipun hanya beda 2 huruf. Ya, aku nggak suka ya kamu ada di sini. Aku nggak suka kamu ada di sini. Itu sebuah dialog yang sama, hanya beda 2 huruf. Tetapi kalau kita merasakan orang berbicara seperti itu, dentumannya jadi beda. Yang pertama, jahat ya. Pas kita hilangin ya, kurang ajar nih orang. Gitu. Iya. Sedalam Jadi, itu ya. sedalam itu. Jadi aku mempelajari cara berdialog antagonis yang benar bagaimana, memainkan ekspresi yang baik dan benar bagaimana, terus cara mancing emosi orang itu bagaimana, dan itu mungkin yang nggak tahu ya kalau pemain lain itu mempelajari hal itu apa enggak. Contoh teknik berdialog misalnya cara kita mengejek atau mematahkan akting lawan main itu juga kita pelajari. Misalnya dalam artian begini, dalam secara antagonis ya, Mas, kamu itu kenapa sih sekarang kok jahat sama aku? Nah itu bisa aku patahkan atau aku counter dengan cara, Miss, kamu kenapa sih sekarang jahat sama aku? Manja banget kamu kalau ngomong. Nah itu satu counter. Jadi saat kita niruin dia ngomong terus kita plesetin kayak merendahkan dia, itu kan tidak ada dalam skenario, tapi itu bisa kita pelajari dan orang menjadi kesal dengan cara acting yang aku gunakan dengan teknik itu gitu loh. Jadi karena aku kalah secara muka, istilahnya aku merasa aku di awal-awal bermain antagonis, aku merasa kayak mukaku nggak segalak mereka, nggak senakutin mereka, nggak sekeselin mereka. Artinya aku harus punya hal lain yang bisa membuat aku unggul dalam segi peran antagonis, yaitu tadi belajar ekspresi, belajar dialog, belajar teknik, dan yang lain-lain, terutama dalam segi acting. Dan hasilnya besar, luar biasa banget suksesnya ini ya. Oke, Hans, di Suara Hati Istri ini banyak banget judul yang unik-unik. Ini Delta udah kumpulin, ada 3 judul yang pernah dimainkan oleh Hans di sini ya. Ada Daripada Menjanda, Aku Rela Dikhianati. Ada juga Istri Selalu Salah, Wanita Idaman Selalu Benar. Ada juga yang terakhir, Kuantar Suamiku Nikah Lagi Dengan Istri Kedua. Itu emang judul-judulnya itu juga kebanyakan juga terjadi kan di dunia nyata. Nah ini gitu banget denger judulnya. Jadi di satu judul ini itu kira-kira berapa hari syuting itu di satu judul yang dimainkan itu? Jadi gini, aku bahas sedikit aja ya tentang judul ya. Jadi judul itu pertama memang kok kayak panjang banget judul ya kan. Terus orang jadi bikin plesetan-plesetannya. Ya kan, kayak misalnya aku mencintai suamiku sedangkan mantan suamiku tidak mencintai kakak dari suaminya akhirnya selingkuh dengan adiknya punya suami, apalah kayak gitu. Jadi bikin gitu ya. gimmick seperti itu ya kan. But seiring berjalannya waktu itu akan menjadi sebuah konsep dan jadi teringat di dalam pikiran masyarakat. Itu kita bisa lihat positifnya begitu. Jadi pertama kali itu banyak sekali orang yang memandang negatif dengan judul-judul kayak begini, tetapi lambat laun secara tidak langsung bisa diterima dan diingat oleh masyarakat. Kalau judulnya sepanjang itu, ini loh yang judulnya unik dan panjang-panjang ya kan. Ya, emang. Nah terus satu judul syutingnya itu 3 hari. Hanya 3 hari. Ya, dalam 3 hari. Durasi waktu film sekitar 2 jam ya kalau nggak salah. Ya. Itu kayak gimana tuh kan
lawan main Hans kan juga ganti-ganti, di situ ada mungkin Foko Victoria, Rita Sinaga sampai Meta Permadi, itu bangun chemistry-nya kayak gimana itu? Bisa cepet langsung satu judul 3 hari dan harus maksimal juga kan aktingnya. Kalau untuk yang udah kenal sih kayaknya nggak perlu repot ya untuk bangun chemistry. Yang menjadi PR adalah bagaimana menciptakan sebuah karakter baru yang pas sesuai dengan skenario supaya orang nggak bosan gitu, dan supaya memiliki perbedaan dengan pemain-pemain yang lain, supaya beda dari satu judul FTV ini aku memainkannya beda lagi dengan judul FTV yang lain. Gitu. Itu tantangan sih. Tapi kalau untuk orang baru yang baru kenal, strateginya pertama harus kita ajak ngobrol dulu, kenalan. Nanti kita ajak bercanda. Jadi masuk nih, biar kebangun gitu ya. Privacy lagi. Kalau dia ternyata tidak mendinai bercandaan kita yang lebih privacy, artinya kita sudah ngeblame tuh satu sama lain. Jadi kita nggak akan sungkan dan ragu saat kita mau melakukan kontak fisik ataupun hal-hal yang lain. Oke, kalau lihat aktingnya Hans ini ya, selalu menjadi seorang suami atau peran pria yang sangat menyebalkan. Entah itu yang selingkuh, yang main gila, yang mata duitan, atau suami yang temperamen biasanya kayak gitu ya. Nah, pernah ini Delta lihat satu judul FTV-nya Hans ini. Awalnya itu Hans itu jadi pria yang baik-baik. Jadi pria yang sayang istri, terus ya pokoknya pria yang baik-baik. Aku sampai kaget di situ. Ih, tumben seorang Hans Hosman bisa main sebagai protagonis atau sebagai pria yang baik-baik aja, tapi setelah diikuti filmnya sampai tengah-tengah jadi pria sangat menyebalkan banget di situ. Malah kaget ini kalau Hans sebagai seorang memerankan pria yang baik-baik di sini ya. Jadi kayak gitu. Aku agak lupa tuh. Tapi jujur sebenarnya aku pernah loh jadi protagonis. Ya. Pokoknya sebelum Suara Hati Istri itu aku sempat jadi protagonis satu kali ya. Karena kalau judulnya aja gini. Ini kan temanya adalah Suara Hati Istri. Jadi sudah ketahuan dia pasti akan terzolimi istrinya. Ya, benar. Kurang lebih gitu. Jadi dibutuhkan ya pasti karakter-karakter cowok yang jahat. Nah, tapi sebelum ada Suara Hati Istri itu ada program yang namanya Kisah Nyata di Indonesia. Nah, waktu itu aku jadi baik, kok aku jadi tukang tape. Oh, jadi tukang tape keliling. Iya. Tape. Terus punya istri yang boros. Dia kecanduan belanja online. Jadi uang habis, mau dibeliin sepatu karena sepatu anak udah kekecilan. Ternyata uangnya itu dipakai sama istri untuk beli make up, sesuatu hal yang nggak penting gitu kan. Disitulah konflik mulai terjadi. Dan aku jadi baik di situ. Tahun berapa itu, Hans? Wah, baru kok 2019 awal. Berarti udah Suara Hati Istri yang terbaru ini ya? Belum, Suara Hati Istri terbaru itu tanggal 15 kemarin. Di bulan September kalau nggak salah. Itu episode September kalau nggak salah ya. September 2019 kalau nggak salah. Karena yang bikin episode 1 waktu itu aku juga. Dan kemarin setelah PSBB juga perdananya itu aku yang bikin. Iya, September kalau nggak salah. Aku ingat kok. Nah, waktu itu sebelum bulan September, di sekitar bulan Juli kalau nggak salah aku mainin itu. Juli 2019 kok, masih baru. Luar biasa banget. Gimana biasanya syuting sebagai antagonis terus langsung jadi protagonis, jadi orang yang baik-baik itu ngerasa ada kebawa nggak sih antagonisnya di situ? Enggak. Karena ya, kan profesional ya. Skenario yang selalu akan aku baca H-1 syuting itu paling lambat. Kalau misalnya memang skenario datangnya mundur, ya aku akan bacanya minimal H-1. Dan H-1 itu aku sudah punya banyak sekali persiapan. Nanti mau maininnya bagaimana, apa segala macam. Dan aku adalah tipe pemain yang tidak akan turun syuting kalau sebelum aku nginjek lokasi, baca naskah terlebih dahulu. Jadi harus ke lokasi dulu gitu? Ya, sebelum ke lokasi aku harus baca dulu. Oh, jadi harus punya modal dulu nanti. Aku akan datang ke lokasi. Jadi harus punya modal nanti, aku kayak gini terus nanti bisa menyesuaikan di lokasinya seperti apa gitu ya? Yes.
Kurang Ya. lebih kayak gitu. Sampai nanti kosong banget, datang nggak tahu mau ngapain, meskipun Iya. banyak yang bilang kok ceritanya mirip apa segala macam. Tapi kan tantangannya begini loh. Mhm. Eh, banyak yang bilang cerita mirip. Banyak orang mengatakan ini tinggal diganti aja orang-orang Mhm. satu-satu gitu. Mhm. Tapi tantangan terbesar adalah bagaimana cara kita memainkan sebuah karakter yang berbeda dan terus berbeda sehingga orang tidak jenuh. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki sebuah karakter yang membedakan diri kita dengan pemain lainnya. Iya, Nah, jadi heeh. ini kan ada antagonis nih, sama semua nih, misalnya ada 10 laki-laki antagonis semua. Bagaimana caranya aku memiliki sebuah karakter yang antagonisnya nggak bisa ditiru dan beda nih dengan cowok-cowok lainnya, sehingga aku yang lebih diingat. Mhm. Itu Mhm. tantangannya di situ. Dan solusinya adalah kita harus baca skenario sebelum kita syuting. Minimal H-1. Kalau enggak, aduh, kita akan Buyar main gitu ya. dan sama lah dengan pemain-pemain lainnya dan itu akan cenderung orang bisa jadi bosen. Nah, ini kan jadi seorang antagonis. Tentunya banyak banget pemirsa yang barangkali ke bawah di dunia nyata. Nah, seorang Hans Hosman ini pernah gak sih dapat perlakuan yang mungkin gak menyenangkan saking pemirsa tuh ke bawah, ketemu di dunia nyata tuh sampai digregetin atau kayak gimana? Pernah nggak itu Hans? Ya pernah sih Pernah kejadian ya? itu. Gimana Ya, ceritanya? kejadian itu di kita PSBB itu bulan apa? Bulan Maret ya. Maret, mulai Maret ya? Ini awal Maret. Waktu itu aku masih ingat di Kelapa Gading, aku lagi ngantri ATM, terus Mm-mm. tiba-tiba gitu. Aku Diapain? lihat apa? Itu ternyata ada dompet panjang kan di tapokin di tengkuku, terus aku noleh ke belakang, aku lihat siapa nih kok nggak kenal gitu kan, aku pikir jangan-jangan dia salah orang. Ternyata enggak, dia bilang nih Mas Hans ya, Mas tahu nggak setiap kali saya berdoa itu saya pengen sekali ketemu sama Mas Hans, saya pengen jambak tapi saat ketemu Mas Hans saya takut juga. Ya udah akhirnya saya pukul pakai dompet gitu. Gitu. Jadi nih ya buat ibu-ibu kan, buat pemirsa di rumah ya yang tadinya pengen ngejambak Hans, kalau ketemu langsung nggak jadi ngejambak, malah pengen meluk jadinya nanti ya. Ya akhirnya ada foto-foto. Oh, malah minta difoto. Terus eh, tahu reaksi dari itu kan pemirsa penontonnya Hans juga kan di sinetronnya. Jadi tahu seorang fans atau pemirsa yang kayak gitu, yang kayak gituin Hans itu, terus perasaanmu gimana itu? Senang sih, senangnya adalah paling enggak mereka mengapresiasi dengan cara mereka terhadap karya yang aku buat. Itu kan cara mereka meluapkan uh, kekesalan mereka, gregetannya mereka, dan artinya apa yang aku mainkan itu masuk dan bisa diterima oleh masyarakat. Tinggal cara pelampiasannya beda-beda. Mungkin orang itu sangat ekspresif dan nunggu udah lama dan orangnya sekarang ada di depannya sendiri ya udah petak langsung gitu. Jadi ya Senang dan justru bangga. bangga, seneng kan, karena berarti aktingku itu bisa bisa dapat banget sampai bisa mempengaruhi penonton kan, sampai gregetannya tuh ke bawah gitu. Padahal kan itu cuma sekedar acting gitu ya Hans ya. Betul. Luar biasanya Hans di situ. Oke, ini yang terakhir ini Hans ya. Ya. Adakah pesan-pesan untuk fans di sana yang mungkin masih sebel kebawa dari aktingnya seorang Hans Hosman sebagai seorang antagonis? Pesanku adalah jangan bosan-bosan nonton aku di Suara Hati Istri. Karena aku jamin dalam setiap penayanganku nggak akan mungkin sama aku bermainnya. Pasti aku berikan sesuatu hal yang berbeda yang mungkin kalian tidak pernah lihat sebelumnya. Nikmati saja dan ambil nilai-nilai positif dan pelajaran yang bisa kita serap, kemudian kita praktekkan sendiri untuk diri kita, maupun saat kita menjalani sebuah hubungan, meskipun dia belum berumah tangga, ataupun kalau sudah berumah tangga. Ambil nilai positifnya. Bisa. Oke, luar biasa banget untuk wawancara kali ini. Thank you banget untuk Hans Hosman. Semoga semakin sukses dengan aktingnya, semakin bisa dapet banget aktingnya, dan ditunggu sinetron atau FTV terbarunya ya. Delta sering nunggu loh. Terima Tetap kasih setia untuk ya. Hans Hosman ya. Ya, terima kasih banyak Kakak Delta. Bye.
Oke, Tribuners, itu dia wawancara Delta Gonzales dengan Hans Hosman. Dan tetap stay tune terus di Style on Cam. Jangan lupa subscribe YouTube tribunstyle.com. Aku Delta Gonzales, bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.